Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alna Yusniar, NPM 1950235. Di sini saya akan membahas mengenai visi misi Yayasan Pendidikan Alna Yusniar untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Strategi. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan visi, isi visi, rumusan visi ideal, kriteria visi yang baik. Yang pertama ada tujuan visi, yaitu mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkaran organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada isi visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya ada rumusan visi. Yang pertama ada sederhana, yang kedua terukur, yang ketiga terjangkau, yang keempat ada beralasan, yang kelima ambisius, yang keenam periode waktu, yang ketujuh bersifat strategis, yang ke-8 perspektif kondisi, yang ke-9 ada komunikatif. Selanjutnya ada kriteria visi yang baik. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya ada misi. Saya akan bahas mengenai fungsi misi, unsur pokok misi, dan cara merumuskan isi misi. Yang pertama ada fungsi misi, yaitu memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, ada objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok misi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atas jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, cara merumuskan misi. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan seefektif mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan ini tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Selanjutnya, pertimbangan yang digunakan saat merumuskan visi dan misi. Pertimbangan yang digunakan saat merumuskan visi dan misi yaitu dengan analisis SWOT dan analisis lingkungan. Seperti melihat dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu juga harus adanya strategi untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilannya. Misalnya ada peluang yang ada seperti adanya dukungan dalam mewujudkan sekolah ini dan juga adanya ancaman persaingan seperti adanya lembaga sekolah lain.
Selanjutnya ada visi dan misi dari Yayasan Pendidikan Alna Yusniar. Visinya yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter, dan berprestasi. Dan misinya yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai Quran. Yang kedua, membentuk lingkungan sekolah yang islami dan berkarakter. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, mewujudkan sumber belajar yang relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada analisis visi dan misi yang ideal. Yaitu menurut saya, rumusan visi dan misi Yayasan Alna Yusniar ini bisa dikatakan memenuhi kriteria visi dan misi yang ideal, karena visi dan misi yang saya susun ini mencerminkan keinginan yang akan dicapai, lalu juga merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi yayasan tersebut. Visi misi ini juga disusun berdasarkan pertimbangan, lalu juga misi tersebut sudah sejalan dengan visi yang saya susun, dan berisikan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan sekolah seperti membentuk lingkungan sekolah yang islami dan berkarakter. Visi misi ini pun merupakan visi misi yang mudah dipahami, sederhana, dan jelas. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau materinya kurang jelas. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.